Adit mulai merasakan ketidaknyamanan yang semakin mendalam dalam pekerjaannya sebagai office boy. Meskipun ia telah berusaha untuk beradaptasi dan merasa lebih diterima, ada banyak momen yang membuatnya merasa canggung. Sisi gelap perusahaan yang telah ia lihat semakin mengganggu pikiran Adit. Ia merasa terjebak dalam peran yang tidak sesuai dengan dirinya, dan ia mulai mempertanyakan apakah menyamar sebagai orang biasa adalah pilihan yang benar. Ketegangan antara identitas aslinya sebagai anak dari pemilik perusahaan dan peran barunya semakin terasa. Hari demi hari, Adit semakin merasa terpecah antara dua dunia. Di satu sisi, ia merasa bangga bisa bekerja dengan keras dan dekat dengan teman-temannya yang baru. Namun, di sisi lain, ia merasa terjebak dalam kebohongannya. Rekan-rekannya, termasuk Edi, Rina, dan Maya, mulai semakin dekat dengannya, dan Adit merasa semakin sulit untuk menjaga rahasia identitasnya. Suatu hari, saat makan siang bersama Edi dan Rina, Adit mulai merasa semakin canggung. Mereka berbicara tentang kehidupan mereka, masa depan, dan impian mereka. Namun, Adit tidak bisa ikut serta sepenuhnya dalam percakapan itu. Ia merasa terasing karena ia tahu bahwa hidupnya sangat berbeda dari mereka. Ketika mereka berbicara tentang perjuangan mereka untuk mendapatkan gaji yang layak, Adit merasa tertekan karena tahu bahwa uang bukanlah masalah baginya. Semakin lama Adit bekerja di perusahaan, semakin ia merasa tidak nyaman dengan penyamarannya. Di ruang rapat, ia melihat ayahnya, pemilik perusahaan, duduk di meja yang sama dengan para eksekutif. Adit tahu bahwa ayahnya sering memimpin rapat-rapat besar, membuat keputusan yang sangat memengaruhi kehidupan banyak orang. Adit merasa bersalah karena tidak bisa mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia merasa seolah-olah sedang menipu orang-orang yang sudah ia anggap teman. Perasaan bersalah ini semakin terasa ketika Adit berinteraksi dengan Maya. Maya adalah sosok yang sangat dihormati di perusahaan, dan Adit merasa ada ketegangan antara mereka. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Maya, tetapi ia takut jika hal itu akan merusak hubungan mereka yang baru terbentuk. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, Adit terlibat dalam sebuah masalah dengan Arif, seorang rekan kerja yang memiliki ambisi besar. Arif mulai merasa curiga dengan Adit. Meskipun Adit berusaha menjaga jarak, Arif mulai memperhatikan beberapa hal yang aneh. Misalnya, bagaimana Adit selalu tampak tidak terbebani dengan masalah finansial. Arif mulai bertanya-tanya tentang latar belakang Adit. Suatu hari, Arif mendekati Adit dan mencoba memancing informasi. Adit merasa semakin terpojok. Ia tahu bahwa jika Arif mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya, semuanya akan terbongkar. Adit merasa sangat cemas, dan ketegangan itu semakin mempengaruhi kinerjanya di kantor. Ia mulai merasa ada ancaman besar yang mengintai. Adit semakin merasa tertekan dengan pekerjaannya. Pekerjaan sebagai office boy yang awalnya ia anggap sederhana, kini terasa semakin berat dan membebani. Ia harus menjalani tugas-tugas yang monoton dan menghabiskan waktu berjam-jam tanpa banyak penghargaan. Meskipun Adit berusaha untuk tetap fokus dan melakukan pekerjaannya dengan baik, ia merasa kelelahan baik secara fisik maupun emosional. Di sisi lain, Adit melihat bagaimana para eksekutif mendapatkan penghargaan dan kemewahan atas keputusan-keputusan yang mereka buat, sementara orang-orang seperti dirinya hanya mendapatkan sedikit perhatian. Momen-momen seperti ini membuat Adit merasa semakin teralienasi dan mempertanyakan apakah ia harus terus melanjutkan penyamarannya atau mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Suatu malam, setelah jam kerja, Edi mengajak Adit untuk berbicara lebih dalam. Edi menyadari bahwa Adit sedang tertekan, dan ia memutuskan untuk berbicara terbuka. Mereka duduk di ruang istirahat dan mulai berbincang. "Adit, kamu terlihat lebih lelah belakangan ini. Ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Edi dengan prihatin. Adit merasa kesulitan untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Namun, akhirnya ia memutuskan untuk berbicara. "Aku merasa seperti terjebak, Edi," kata Adit dengan nada penuh keraguan. "Aku tahu bahwa aku harus menjalani pekerjaan ini, tapi aku merasa seperti ada dua sisi diriku yang bertarung. Aku bukan orang yang mereka kira. Aku bukan orang biasa." Edi mendengarkan dengan sabar dan mengangguk. "Aku mengerti perasaanmu, Adit. Tapi ingat, kamu di sini bukan hanya karena siapa kamu. Kamu di sini karena kamu bisa bekerja keras, sama seperti kami semua. Semua orang punya alasan untuk bekerja di sini." Adit merenung mendengar kata-kata Edi. Ia merasa sedikit lega, tetapi perasaan tidak nyaman tetap ada. Ia tahu bahwa untuk melangkah lebih jauh, ia harus membuat keputusan besar. Malam itu, Adit kembali ke apartemennya dengan kepala penuh pikiran. Ia merasa tidak nyaman dengan kehidupannya yang semakin penuh dengan kebohongan dan konflik batin.
Meskipun ia merasa dihargai oleh teman-temannya, rasa tidak nyaman itu tidak bisa hilang begitu saja. Ia tahu bahwa ia harus segera mengambil keputusan, terus menyembunyikan identitasnya atau mengungkapkan semuanya dan menghadapi segala konsekuensinya. Adit duduk di meja kerjanya, menatap layar laptopnya tanpa bisa fokus. Ia berpikir tentang masa depannya, tentang teman-temannya, dan tentang apa yang akan terjadi jika rahasianya terbongkar. Semua keputusan ini mulai terasa semakin berat baginya.